Subscribe Presiden Dunia Maya YouTube channel. Terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan Anda sehat selalu dan semakin sukses. Sebagai Presiden Dunia Maya, saya dituntut untuk segala bisa menjawab, melakukan apapun yang ditantang oleh netizen. Kemarin ada subscriber saya yang menyuruh saya untuk memasak. Mari kita saksikan. Di video kali ini saya akan memasak olahan daging kurban. Pertama-tama kita buka dulu. Pastinya daging sedang beku karena keluar dari freezer. Seperti ini contohnya. Ya, kita buka semua plastiknya karena isinya masih beku. Yang namanya daging kurban pastinya berupa campuran, berupa tulangan, berupa jeroan, berupa daging murni. Ya, seperti inilah. Ini adalah jeroan. Untuk mencairkannya, kita harus merendamnya dulu beberapa menit. Mari kita rendam. Sambil menunggu rendaman daging tersebut, kita menyiapkan bumbu-bumbunya dulu, yaitu bumbu-bumbu halus. Ada bawang merah sejumlah 8 biji. Ada bawang putih sejumlah 7 biji. Ada jahe 2 cm dan kunyit 3 cm. Kemiri sebanyak 5 biji. Ketumbar bubuk 1 saset. Mari kita kupas dulu bumbu-bumbu ini sampai bersih dari kotoran yang ada di kulitnya. Sebagai chef profesional, saya tidak menggunakan pisau untuk mengupas bawang. Saya menggunakan kuku. Karena mengupas bawang menggunakan kuku lebih bersih dan lebih detail kebersihannya. Karena dirasakan langsung oleh tangan, diraba langsung oleh tangan. Oh iya, saya ada yang lupa bahwa setiap mengiris atau mengupas bawang merah, kita pasti akan kepedihan mata kita, maka kita harus memakai kacamata agar mata kita tidak perih. Mari kita lanjutkan. Berikutnya kita potong halus saja kulit jahe ini agar kotoran-kotoran di kulitnya tidak terikut. Menggunakan pisau yang tajam. Untuk ketumbar tidak usah dikupas karena tidak ada kulitnya. Untuk mengupas kunyit, kita lakukan cara seperti ini, yaitu diambil dari sebelah sisi-sisinya, ditidurkan memanjang, tipis-tipis saja. Berikutnya kita ambil alat blender bumbu untuk menghaluskan bumbu-bumbu ini. Atau apabila tidak memiliki alat blender, bisa menghaluskannya menggunakan coet atau kocek-kocek. Untuk kemiri dan ketumbar ini harus disangar dulu atau disangrai tanpa menggunakan minyak.
Pastikan Anda menggunakan wajan yang cukup untuk 2 kilo daging, karena ini yang saya masak adalah 2 kilo daging. Begitupun dengan bumbu-bumbu, ini adalah porsi untuk 2 kilo daging. Dicuci dulu, lalu langsung ditaruh di wajan yang tanpa minyak. Begitupun dengan ketumbar bubuknya. Saya putar-putar begini agar merata. Langsung saja taruh di api yang kecil. Jangan terlalu besar apinya agar tidak cepat gosong. Langsung diaduk-aduk, disangrai sampai kira-kira wangi dan warnanya berubah menjadi kehitam-hitaman. Ini mulai keluar asap. Mari kita cuci bumbu-bumbu ini sebelum di blender. Nah, ini mulai agak kehitaman, mulai keluar asap dan wanginya mulai kemana-mana. Matikan dulu biar tidak gosong. Wanginya sudah semantap. Kita cuci dulu bumbu-bumbu yang tadi sudah dikupas. Sudah bersih. Mari kita masukkan ketumbar yang sudah disangrai bersama kemiri ini. Yang pastinya agak lengket karena tidak menggunakan minyak sama sekali. Kita harus mengkeriknya pelan-pelan. Jangan sampai tumpah-tumpah. Biar gak berantakan dapurnya. Hahaha. Itu warnanya sampai agak kehitaman, coklat kehitaman. Dan jangan sampai gosong, tapi bentar saja disangrainya. Lalu kita tambahkan air secukupnya agar saat di blender lancar, tidak tersendat di atas. Secukupnya saja. Mari kita lakukan blender. Setelah di blender, maka bentuknya seperti ini, halus banget dan agak lengket di bagian atas. Mari kita ketok-ketok agar turun semua bumbu-bumbunya. Itulah gunanya diberikan air. Mari lihat bentuknya seperti ini, sangat halus sekali. Nanti ini kita bersihkan pakai air. Selanjutnya kita tumis bumbu halus ini menggunakan sedikit minyak goreng, sekitar 3 sendok makan saja untuk porsi 2 kilo daging dan bumbu-bumbu ini. Kita menggunakan api yang paling kecil, kita tunggu panas dulu minyaknya. Ya, oke. Kita masukkan saja. Kita bersihkan dulu pakai air agar bumbunya terangkat semua. Tentunya air matang ya, air minum. Kita tunggu dulu sampai minyak agak panas. Oh ya, kita sambil menunggu minyak panas, kita siapkan dulu bumbu-bumbu berikutnya, yaitu bumbu untuk menumis atau langkah berikutnya setelah ini. Kita persiapkan dulu, yaitu daun salam 4 lembar, serai 2 batang, laos 2 cm. Nah, ini sudah panas, kita masukkan bumbunya, diketok-ketok ya. Kita masukkan semua, usahakan dibersihkan. Memang agak lengket kalau pakai blender gini, sampai bersih ya. Kita masukkan menggunakan air minum, kita bersihkan menggunakan air minum ya. Dikocok-kocok biar ikut semua bumbu-bumbu yang menempel di dinding-dinding blender ini.
Ini kita bersihkan lagi sampai keikut semua, kocok-kocok terus. Kita tuang ke dalam wajan, lalu kita aduk-aduk sampai merata. Pastikan menggunakan api yang paling kecil karena agar tidak cepat gosong, sehingga bumbu matangnya merata sampai ke dalam-dalam. Berikutnya kita masukkan 4 daun salam, 2 serai dan 2 senti laos. Kita cuci dulu. Jangan lupa kita terus mengaduk-aduk bumbunya agar tidak gosong sebagian bawah saja, agar matangnya merata. Digoreng-goreng terus, dikucek-kucek terus. Berikutnya kita masukkan daun salam yang sudah dicuci tadi, yaitu 4 lembar. Kita masukkan secara merata. Kita geprek laos yang sudah dicuci tadi sepanjang 2 cm. Kita geprek saja seperti ini caranya, dipukul pakai pisau gini ya, harus kena tangannya ya, ini tajam sekali pisau ini. Jangan tiru adegan ini apabila Anda tidak kebal. Nah, digeprek saja menggunakan pisau, dibuang saja daunnya ini agar tidak makan tempat. Nah, ini hati-hati Anda apabila tidak kebal, jangan meniru adegan seperti ini. Menggunakan saja kocek-kocek untuk menggepreknya. Dimasukkan saja, digoreng-goreng lagi, diolah-olah agar merata aromanya. Ketika aromanya sudah mulai terasa ke tetangga kita sudah ramai karena mendengar bau bumbu yang begitu lezat, maka itu tandanya bumbu sudah cukup matang ya. Kita bentuk agar tidak merat-marit, agar kelihatan rapi. Kita bolak-balik terus sampai seluruh bumbu ini matangnya merata, bagian dalam, bagian atas, bagian bawah matangnya merata dengan perubahan tekstur warna yang agak kecoklatan. Setelah matang, perubahan warna teksturnya agak kecoklatan, maka matikan kompor karena tandanya bumbu ini sudah matang. Berikutnya kita urus daging yang sudah kita rendam dan sudah kita bersihkan secara berulang-ulang, yaitu saya bersihkan 3 kali bilasan. Mari kita potong-potong dulu sehingga daging ini bisa lebih kecil dan lebih gampang untuk direbus agar matangnya sempurna meresap ke dalam. Oke, untuk merebus kita bisa pakai panci ataupun wajan seperti ini. Yang penting cukup untuk porsi daging 2 kilo seperti yang saya masak ini. Cukup sulit memang kalau terkena tulangan, harus dipatuk-patuk seperti ini. Cukup dibelah tengah seperti ini saja. Yang penting ketika direbus, daging yang sebelah tengah ini juga ikut matang sampai ke tulang-tulangnya. Kita asah dulu pisaunya. Kita pilih saja daging yang dirasa begitu tebal agar kita potong sampai bagian tengahnya. Tetapi apabila dagingnya cukup tipis, tidak usah, karena itu bisa matang sampai ke dalamnya.
Oke, setelah seluruh daging ini dirasa sudah tipis, kita rapikan dulu sekiranya rata agar bisa terendam ke air rebusan. Mari kita rebus. Kita tambahkan air secukupnya, bisa air mentah atau air matang. Tapi saya menggunakan air mentah atau air sumur. Yang penting bersih dan bening dan tidak berbau. Tambahkan secukupnya saja sampai seluruh daging terendam permukaannya, dan sekiranya tidak sampai tumpah kalau mendidih. Resep ini bisa digunakan untuk daging apa saja, daging kambing, daging sapi, atau daging apa saja. Hanya perbedaannya adalah apabila Anda memasak daging sapi, Anda bisa rebusnya agak lama, 2 kali lipat dari daging kambing, karena agak alot. Begitupun daging kuda agak alot. Untuk daging kambing Anda bisa merebusnya selama 30 menit. Untuk daging sapi Anda bisa merebusnya selama 1 jam agar empuk sampai ke tulang-tulangnya. Oke, jangan lupa menggunakanlah api sedang agar rebusannya meresap sampai ke dalam dan air tidak gampang surut. Sambil menunggu rebusan ini, mari kita siapkan bumbu-bumbu pelengkap lainnya, yaitu bahan-bahan menggunakan gubis, tomat, cabai. Anda bisa menggunakan cabai apabila Anda suka pedas, tapi saya tidak akan menggunakannya karena agar bisa dimakan oleh anak kecil. Mari kita cuci tomat dan gubis ini. Setelah bersih, mari kita potong-potong tomat ini menjadi 4 bagian. Pelan-pelan, awas kena tangannya, karena pisau ini begitu tajam. Oke, disimpan dulu, ini akan dimasukkan nanti. Berikutnya gubis ini, begini cara memotong gubis yang benar. Potong pangkalnya dulu, dibuang, baru diiris-iris kasar seperti ini, memutar seperti ini. Dipastikan di dalam gubis ini tidak ada yang busuk, karena apabila busuk pasti di dalamnya ada ulat. Oh, ini termasuk gubis yang bagus, tidak ada yang busuk. Selang beberapa menit, air rebusan pasti akan mengeluarkan busa. Buanglah busa-busa tersebut, seperti ini caranya. Karena busa-busa itulah yang akan menjadi lemak di dalam tubuh Anda, akan menjadi sumber penyakit. Maka buanglah busa-busa tersebut. Makanya kenapa saya bilang ini adalah masakan sehat. Ya, karena cara memasaknya seperti ini. Lemak-lemaknya dibuang. Yang Anda tidak akan menemuinya di channel lain selain di channel Presiden Dunia Maya YouTube channel ini. Beginilah cara memasak yang sehat. Dibuang saja seluruh busa-busa yang mengambang ini, karena itu adalah lemak yang akan menjadikan penyakit untuk Anda. Setiap 10 menit Anda cek, pasti akan keluar busa lagi, dan buang lagi busa tersebut, karena itu hanyalah partikel-partikel yang tidak berguna untuk tubuh kita dan hanya akan menyebabkan penyakit. Ini sudah 30 menit. Mari kita persiapkan untuk memotong lebih kecil lagi daging-daging ini sehingga mudah untuk disantap. Kita beresin dulu meja ini, karena kita akan gunakan untuk memotong daging-daging yang telah direbus ini.
untuk kita masukkan langsung ke dalam wajan yang berisi bumbu matang ini. Kita asah dulu pisau ini agar tajam. Kita gunakan garpu. Kita pilih daging yang dirasa agak besar dan sulit untuk disantap. Contohnya seperti ini. Terlalu besar, kita harus memotongnya kecil-kecil. Hati-hati, ini panas alias mendidih, jangan sampai terkena kulit kita. Dipotong kecil-kecil sampai sesuai ukuran mulut kita untuk menyantapnya, jadi kita tidak kesulitan nanti. Untuk bagian yang tulangan, karena saya tidak memiliki kapak untuk memotongnya, kita langsung masukkan saja tulangan-tulangan ini. Yang penting sudah cukup matang direbusnya. Apabila untuk tulangan-tulangan ini kurang matang, bisa direbus lagi beberapa menit sampai begitu matang, cukup matang, dagingnya agak mengelupas dari tulangnya. Bisa kita matikan kompornya, lalu pindahkan tulangan-tulangan tersebut ke wajan yang berisi bumbu seperti ini. Setelah seluruh daging dan tulangan berhasil dipindahkan, hidupkan kompor di wajan yang berisi bumbu dan daging ini. Kita aduk perlahan-lahan. Gunakan saja api sedang agar bumbu bisa meresap sampai ke tulang-tulangnya. Dipastikan mengaduk dengan begitu pelan agar tidak tumpahan dan agar merata bumbunya. Setelah merata, setiap daging-dagingnya ada bumbunya, kita taburkan garam secara merata menggunakan cara seperti ini. Secukupnya saja, dikira-kira saja. Itu kira-kira tadi sekitar setengah sendok makan garamnya. Diaduk-aduk lagi, pelan-pelan saja sampai seluruh permukaan daging terlumuri oleh bumbu. Apabila Anda suka gurih, Anda bisa menambahkan penyedap rasa secukupnya saja setelah merata seperti ini.
Setelah diaduk cukup rata dan bumbu cukup meresap agak lama, kita masukkan kaldu atau air sisa rebusan tadi perlahan-lahan penuhnya. Lalu kita besarkan api agar cepat mendidih. Lalu kita masukkan gula, garam, dan kecap. Kita masukkan seperempat sendok makan dengan cara seperti ini agar merata. Gula secukupnya saja, sekitar setengah sendok makan. Merica bubuk secukupnya saja sesuai selera, sekitar setengah bungkus. Cara merata seperti ini. Lalu diaduk-aduk agar kaldu tersebut meresap ke dalam seluruh bumbu-bumbu. Sampai kira-kira agak panas, kita tambahkan kecap secukupnya agar rasa lebih kuat dan warna lebih gelap. Secara merata seperti ini. Ketika sudah agak mendidih, kita masukkan sayur gubis yang telah dipotong-potong tadi. Kita tabur secara rata dan agar terlihat apabila ada yang busuk atau ada ulat. Seperti ini caranya. Berikutnya kita masukkan tomat secara merata juga yang telah kita potong tadi. Lalu kita aduk-aduk secara pelan-pelan agar tidak tumpah-tumpah. 3 menit lagi. Ini sudah matang. Anda bisa menggunakan cabai apabila Anda suka pedas dengan diiris-iris lalu Anda masukkan ke adonan, tetapi saya tidak akan menggunakannya karena agar makanan ini bisa dimakan oleh anak kecil. Mari kita coba rasanya seperti apa. Ini sudah matang.
Kita coba rasanya. Kuahnya agak begitu kental. Kita tiup dulu. Rasanya mantap. Ada manisnya, ada gurihnya, ada segernya. Soalnya tidak ada lemaknya kan. Lemaknya kan sudah dibuang melalui busa-busa tadi. Apabila Anda suka pedas, Anda tinggal menambahkan cabai. Biasanya saya apabila memakan daging, saya akan enek, atau apa ya bahasa Indonesianya ya, enek itu. Maka tambahkanlah merica untuk mengurangi enek tersebut, sehingga ada rasa agak-agak pedas di tenggorokan. Saya biasa menggunakan 1,5 saset merica untuk 2 porsi daging. Untuk mengurangi rasa enak saat terlalu banyak memakan daging ini, diaduk-aduk terus sampai gubis dan tomatnya matang, dan sampai kaldunya menyusut atau agak kental sedikit. Mari kita rasakan kurang apakah masakan ini. Mari ditiup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Sudah pas kekentalannya, kematangannya sudah pas, sip. Oke banget. Oke, kita matikan kompornya. Kita bereskan dulu mejanya agar kita makannya enak. Oh iya, ada yang lupa ini bumbu taburnya, yaitu bawang daun 2 biji atau 2 helai saja. Seperti ini, sudah dicuci ya, bersih ya. Bawang daun dipotong, diiris-iris. Awas terkena tangannya karena ini tajam. Dan untuk ujungnya dibuang saja karena agak layu sudah. Ini untuk bumbu tabur ya, ketika akan siap dihidangkan di atas piring. Kita masukkan ke tempat. Kita gabungkan dengan bawang goreng. Nah, seperti ini bawang goreng jadi ya, sudah siap makan ini. Digabungkan saja secara terpisah. Jadi nanti tinggal ditaburkan di atas piring yang siap dihidangkan. Dan sesuai selera, yaitu menggunakan jeruk nipis agar mengurangi rasa amis. Oke, sudah agak dingin, mari kita mencobanya. Bukan mencoba ini namanya, tapi makan. Kita ambil tulangan daging dan babatnya. Kita coba satu persatu nanti. Kuahnya begitu kental, penuh dengan bumbu. Mantap. Kita ambil tomatnya dan gubisnya. Kita ambil kuahnya yang begitu kental. Mari kita santap makanan ini. Oh iya, ada yang lupa lagi. Kita taburkan bawang goreng dan bawang daun ini di atasnya. Menggunakan cara seperti ini agar begitu rata dan berantakan. Bawang daunnya sedikit saja. Karena saya suka seger, saya kasih perasan jeruk nipis seperti ini. Sip, mantap.
Kita zoom dulu ke kamera, seperti apakah penampakannya. Ya, ini wow, benar-benar mantap dan merata. Seluruh dagingnya dilumuri oleh bumbu yang berkaldu. Sip. Kita ambil nasi dulu. Mari kita santap hidangan ini. Mantul. Saya makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cicipi kuahnya dulu. Mantap, begitu kental, penuh dengan sensasi bumbu. Sangat cocok banget dengan nasi. Kita coba dagingnya. Ya, begitu kental dan lembut banget. Bumbunya meresap ke dalam dagingnya. Oke banget. Ini tomatnya juga matang ya, dan kubisnya juga matang. Mari kita padukan seluruhnya dalam satu suapan, termasuk bawang-bawang goreng yang bertaburan ini. Mari Bismillah. Gokil banget, mantap. Hanya saja ini tidak pedas karena saya tidak suka pedas dan memang tidak dikasih cabai tadi. Dagingnya ini begitu empuk ya, matangnya itu sempurna, tidak terlalu matang tapi sangat empuk gitu, dan bumbunya pun meresap. Ini contohnya nasinya aja langsung tercampur dengan bumbunya, dengan kuah kaldunya. Begitupun yang tulangan ini sangat lembut sekali, dagingnya terlepas dari tulangnya. Mari kita lihat teksturnya ini. Ini dagingnya terlepas dari tulangnya, jadi matangnya sempurna dan gigitnya pun sangat mudah sekali, tidak begitu alot, dan tulangnya pun meresap ke dalam bumbunya. Tingkat kematangannya sempurna. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe Presiden Dunia Maya YouTube channel. Terima kasih.